asal daripada kitab ini adalah Bintul Lail, karena ditulis pada malam hari, satu malam gitu ditulisnya syair ini. Tapi kenapa Syekh Zainuddin mengubahnya menjadi Nahdlatul Zainiyah yang ditakutkan? Karena yang arti daripada Bintul Lail itu adalah anak malam gitu kan, bukan kupu-kupu malam. Beda lah itu. Ini anak malam berarti bahwa anak yang dilahirkan pada malam hari, anak perempuan dilahirkan pada malam hari, karena rembulan itu dinisbatkan kepada perempuan gitu istilahnya kan. Lalu mana mataharinya? Laki-laki tuh gitu. Karena agak panas deh kalau laki-laki. Kalau rembulan agak redup ya, jadi enak dipandang gitu. Tapi jangan lihat cewek. Nah, Bintul Lail itu adalah anak malam yang ditakutkan adanya rasa, yang ditakutkan menimbulkan rasa kesombongan. Karena syair ini kan satu malam ditulis, syair ini Nahdlatul Zainiyah ini mengarahkan kepada kesombongan, itu yang diganti menjadi kata Nahdlatul Zainiyah. Zainiyahnya ini dinisbahkan kepada mu'alif itu sendiri, yaitu Zainuddin Abdul Majid. Dan Nahdhah itu sendiri adalah visi daripada perjuangan beliau gitu. Itu membangkitkan. Nah, dinisbahkan kepada beliau. Nah, beliau sendiri memiliki syarahnya, syarah daripada kitab ini yang bernama Tuhfah Al-Ampananiyah. Kayak gitu kan. Tuhfah Al-Ampananiyah. Kalau bahasa-bahasa ininya aja istilahnya berkat dari Lombok gitu istilahnya. Kata Tuhfah itu kan berkat gitu. Kayak hadiah, kayak pemberian yang diberikan kepada, kalau kata Tuhfatul Atfal misalnya pemberian kayak halawiyah diberikan kepada anak kecil gitu loh. Nah, ini adalah berkat atau barokah yang didapatkan daripada Al-Ampenan, yaitu bumi Lombok itu sendiri gitu. Dan ada soal jawabnya disebut dengan Fawaqih An-Nahdiyah. Soal jawab daripada ilmu mawaris ini disebut Nahdlatul Zainiyah ini adalah Fawaqih An-Nahdiyah. Nah, kenapa ulama itu sangat istilahnya itu adalah memprioritaskan daripada ilmu ini, sampai kan kalau dikatakan kalau dalam nisbat daripada ilmu ini termasuk kategori ilmu ulum syar'iyah, tapi lebih dikerucutkan bahwa ilmu ini adalah bagian daripada ilmu fikih, bagian daripada ilmu fikih. Kalau di syariah Islamiyah itu disebut dengan ahwalul warasah. Ini ahwalul warasah itu ahwalus syakhsiyah. Ahwalus syakhsiyah itu di syariah Islam itu ada dua. Ahwalus syakhsiyah yang bentuk kenikmatan, yaitu munakahat, nikmat semua kan awalnya sampai insya Allah akhirnya juga munakahat. Lalu ini adalah kematian. Bayangkan, ini yang sedih ini. Tingkat tahun ketiga, tahun kedua dia munakahat. Kawan-kawan itu yang imtihan ini munakahat. Semuanya pelajaran tentang isi semuanya itu dah, zahir dan batinnya. Nah, yang kedua ini, yang tahun ketiganya itu dia berkaitan dengan kematian. Yang kita temukan bukan hanya di S1, di S2 pun di ujian kami itu di Tamhidi, tahun pertamanya munakahat, tahun keduanya itu adalah ini mawaris ini yang kita temukan. Subhanallah, saya melihat bahwa Azhar itu mementingkan dua itu, bahwa munakahat sama mawaris itu, kematian yang berkaitan dengan tarikat, disebut dengan tarikat tahun ketiga, at-tarikah katanya di sana kan. Itu yang dipelajari di Al-Azhar di Syariah Al-Islamiyah. Tapi kalau dia di Usuluddin tidak dipelajari, gak ada dia. Apalagi di Lughah, mana ada. Kecuali di luar gitu ya, kecuali di Dirasat Islamiyah itu ada semua itu. Tapi kalau di Usuluddin nggak ada dia. Makanya orang syariah itu yang bisa
mengamalkan hadis Nabi lah. Wal tamasubin. Tahu saya. Ini kenyataannya nih. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat kan itu diriwayatkan daripada Abu Hurairah ya. Ya Abu Hurairah ta'alamul faraid wa allimuha fa innaha nisful ilmi. Fa innal faraid nisful ilmi. Fa innahu nisful ilmi, yaitu fa inna ilmu faraid adalah daripada ilmu al-faraid itu adalah nisfu daripada ilmu. Ada disebutkan di sini juga. Di halaman 20 itu, coba kita lihat di halaman yang ketiga, bahwa dilihat daripada definisi dulu ya. Nanti kita akan tahlil ma'ani daripada matan ini. Nah, di halaman ketiga itu kan disebutkan tentang definisi daripada ilmu faraid. Definisi ilmu faraid itu mana? Fiqhul mawaris ma'al hisab. Ya, fikih berkaitan dengan mawaris yang diperhitungkan atau yang dihitung, yaitu fikih hisab dengan perhitungan. Maksudnya apa? Karena di dalam ilmu mawaris ini juga ada beberapa hitung-hitungannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya ilmu mawaris itu adalah hitungan daripada ilmu mawaris, termasuk di dalam istilah usul fikihnya ya, disebut dengan adillah al-qat'iyyah. Karena tidak ada asumsi-asumsi, itu tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang masuk, yang bisa bertolak belakang atau yang berbeda. Jika ada perbedaan, kita lihat tidak ada perbedaan. Makanya kata para ulama, sebagaimana guru kami Darul Ibta itu, beliau mengatakan bahwa ilmu faraid itu adalah fikihnya sedikit kita temukan adalah ikhtilafat, itu perbedaan di antara para ulama. Karena ilmu faraid ini diawali dengan perhitungan yang qat'i, yaitu 1/2, gitu kan, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/3, 1/6 sama 2/3, 1/6, 1/3 sama 2/3. Nah, itu adalah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa pembahasannya berkaitan dengan ijtihad, nanti kita temukan dari pembahasan Al-Umariyah, nah, istilahnya kan nanti di sana. Dan pembahasan-pembahasan yang lain lah. Nah, beliau lalu kalau kita lihat di sana itu adalah nisbatnya secara umum dulu ya, kita cepat. Nisbatnya, penisbatannya ilmu faraid ini di halaman ke 19 bait yang ke-21, bahwa termasuk kategori ilmu syariah kayak gitu ya, ilmu syariah. Dan secara lebih rinci lagi bahwa ilmu ini adalah diambil daripada ilmu fikih itu sendiri. Makanya ada, sebab kalau antum baca kitab-kitab fikih nanti ada khusus pembahasannya berkaitan dengan ilmu faraid. Tapi para ulama mengeluarkannya menjadi disiplin ilmu sendiri. Saking apa? Saking pentingnya ilmu faraid ini. Makanya kata Rasulullah mengatakan ilmu faraid itu adalah nisful ilmi gitu ya. Lalu apa? Wa awwalu yunsa, yaitu yang pertama yang dilupakan. Wa awwalu yunza'u min ummati, gitu istilahnya itu. Au kama qala. Dan yang pertama diangkat daripada umatku. Bayangkan. Ini ilmu faraid ini ilmu yang langka. Kenapa? Karena kalau kita tidak ulang ilmu faraid ini, hilang dia, benar, cepat hilang. Subhanallah. Coba antum sekarang belajar gitu ya. Nanti tiga hari sekarang ini misalnya untuk merefresh, mengambil pengalaman pengalaman dasar lah,
atau mempelajari pembahasan dasar daripada ilmu faraid. Lalu kemudian antum pelajari, nanti ketika tingkat 3 akan lupa itu. Makanya perlu adanya pengulangan, murojaah, selalu diulang. Nah, di antara daripada belajar seperti ini adalah memurojaah daripada ilmu faraid itu. Nah, kenapa dikatakan ilmu itu adalah ilmu nisful ilmi, setengah daripada ilmu? Karena ilmu itu kan ada dua, ilmu yang diamalkan ketika dia masih hayat. Nah, bakiyahnya itu ilmu yang diamalkannya ditatbiqkan ketika dia sudah meninggal dunia. Bahkan kapan dia dibagi harta itu? Setelah dia meninggal dunia. Makanya nggak layak orang itu mengatakan kepada orang tuanya, saya minta warisan. Berarti dia mendoakan orang tuanya meninggal dong. Karena warisan ini dibagi setelah meninggal dunia. Diamalkannya itu setelah meninggal dunia. Bayangkan, di berapa daripada ilmu-ilmu yang lain, hanya satu ilmu faraid ini adalah yang diamalkan dari setelah dia meninggal dunia. Bayangkan, dalam kitab fikih ada fikih ibadah, fikih muamalat kan. Muamalat maliyah sama gairu maliyahnya ini ya. Maliyahnya ini berkaitan dengan jual beli wa gairu zalik. Nah, gairu maliyahnya nanti berkaitan dengan munakahat. Lalu khusus ada muamalah berkaitan dengan mawat, yaitu at-tarikat, peninggalan. Lalu nanti setelah muamalat berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan hudud, kayak gitu kan. Nah, setengahnya itu adalah ilmu faraid. Berarti setengah yang lain itu adalah ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu faraid ini adalah amalannya diamalkan, ditatbiqkan, diaplikasikan adalah setelah orang itu meninggal dunia. Ilmu faraid. Kalau dia, saya ulang kan, kalau dia mengatakan dia minta warisan, oh berarti itu salah caranya minta, bukan warisan, tapi meminta hadiah kayak gitu kan. Pemberian daripada orang tua. Ya, kalau ada orang-orang tua yang membagi sebelum dia meninggal dunia, berhak dia membaginya dengan menggunakan ilmu faraid atau tidak. Cara pembagiannya itu ya, jadinya boleh. Tapi setelah dia meninggal dunia, orang tuanya terus atau ahli warisnya belum dibagi, nah ilmu faraid ini yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Makanya kalau kita di rumah itu ada yang nggak tahu ilmu faraid, itu dipanggil orang yang bisa ahli faraid, diundang, sebagaimana dia undang penceramah gitu ya, penceramah atau dai, diundang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Banyak kita temukan. Nah, itulah ya. Nah, benar bahwa di antara daripada faedahnya yang kita dapatkan daripada ilmu faraid ini apa? Ta'yinil ashum, dari doa di bait yang ke-23 itu. Ta'yin al-ashumi, yaitu menentukan bagian untuk ahli waris. Kita mengetahui siapa yang mendapatkan warisan atau tidak. Tidak semuanya mendapatkan ahli waris. Tidak, ahli waris itu ada. Tapi tidak semuanya mendapatkan ahli waris, gitu-gitu kan. 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Kalau semuanya hadir, semuanya ada gitu ya, tidak semua, karena ada yang bisa menghijabnya, kayak gitu istilahnya nanti kan. Ada istilah hijab gitu. Bukan hijab bermakna hijaber, enggak. Tapi hijab bermakna menghapus, menghijab gitu kan, atau meninggalkan, menutup, hakaza. Dari mana diambil ilmu faraid ini? Dari Al-Quran, hadis, dan tidak dikias-kiaskan, karena kias-kias ini berkaitan dengan ijtihad, logika. Makanya ilmu faraid itu adalah tidak, maksudnya di sini itu adalah tidak, bukan berarti bukan berarti dinafikan kias itu. Ada beberapa berkaitan dengan ijtihad para ulama di dalam pembahasan ilmu faraid, tapi tidak mayoritasnya, tidak mayoritasnya atau tidak banyak lah kita temukan ilmu faraid itu diambil daripada kias. Al-Quran, hadis sabit, tetapi kalau ijtihad tidak.
hanya beberapa, nggak banyak gitu istilahnya lah. Tapi yang diambil dari ilmu faraid, diambil dari mana ilmu faraid ini? Berasal dari Al-Quran dan hadis gitu. Nah, jadinya waris itu berarti kalau kita lihat ilmu mawaris itu adalah ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang mayit yang dibagi kepada ahli waris, kayak gitu kan. Jadi kapan dihitung? Kapan orang itu menghitung harta warisannya? Apakah dia langsung ketika dia dead, istilahnya meninggal dunia, langsung dihitung? Enggak. Dilihat dulu berapa enggak utangnya, ada enggak utangnya gitu kan. Harus dilihat di tajhizul mayit yang pertama itu. Dilihat dulu tajhizul mayit. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu adalah untuk menyempurnakan daripada pengkapanannya, penguburannya, pemandiannya, kayak gitu kan. Untuk si mayit itu. Setelah itu baru dilihat apakah dia punya hutang atau tidak. Ada hutangnya, bayar. Bagaimana bentuk hutangnya? Oh, dia belum bayar zakat, bayarkan dulu zakat. Oh, dia itu menggade barangnya katanya. Aduh, bayarkan dulu gitu kan istilahnya. Apakah sudah selesai di pegadaian atau tidak? Itu harus dibayarkan semua. Baru setelahnya itu apakah dia berwasiat atau tidak. Kalau dia berwasiat, tamfizul wasiyah, yaitu selesaikan wasiatnya. Berapa wasiatnya? Saya wasiatkan kepada kaza wa kaza. Saya wasiatkan kepada anak ini. Disebutkan gitu kan. Berapa juta kah, 2 juta kah, 3 juta. Lalu setelahnya itu baru dihitung ahli warisnya itu. Jadinya sabar dulu. Jangan cepat-cepat menghitung harta warisan. Kalau sekarang ya sebelum dia meninggal udah diperkirakan ini bagiannya ini berapa gitu kan. Oh ini 2 hektar ini katanya. Kita pernah bercanda sama senior di sini. Kira-kira berapa bagiannya saat ini katanya nih. Oh, ini banyak ini, saya bilang. Ya tapi kita nggak tahu berapa utang orang tuanya, saya bilang terus kan. Dilihat dulu hutangnya. Hutang dong dibayar. Kadang hutangnya itu bisa membatalkannya daripada dapat harta warisan itu, karena hutang itu didahulukan dulu. Hakul adami gitu kan. Hakullah wa hakul adami. Hakullah nanti dia berkaitan dengan ya kalau dia itu kafarat gitu misalnya kan, dia membayar kafarat mana, kafaratul jima pinahari Ramadan, nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, bulan mati dia kan. Nah lalu apa yang ditinggalkan, tinggal membayar kepada yang lain dengan apa, dari harta peninggalannya itu. Makanya at-tarikat itu, harta peninggalan itu tidak langsung dibagi kepada ahli waris, tetapi harus menyelesaikan step yang tadi itu, tajhizul mayyit, lalu kedua tamfizud duyun gitu kan, lalu yang ketiganya ini adalah aqda'ud duyun, yang ketiganya tamfizul wasiyah, lalu yang keempatnya ini adalah hakul irsi, hak daripada ahli waris. Lalu rukun-rukunnya itu mana? Nah ini dia kan, ada 3. Nah waris ini ada rukunnya, ada syaratnya. Orang itu rukun ini yang wajib ada di dalam ilmu warisan itu. Kalau tidak ada ini, berarti tidak ada warisannya. Ahli waris yang pertama itu adalah muwarisun. Nah ini dia yang mewarisi. Berarti siapa yang mewarisi di sini? Yang meninggal dunia lah. Muwarisun, wawarisun, ahli warisnya. Hakun sakot ini adalah harta. Hakun maurus itu harta yang diwarisi. Kenapa? Karena kalau tidak ada waris, bagaimana caranya itu mewarisinya gitu kan? Misalnya dia memiliki harta tapi tidak ada ahli warisnya. Bagaimana caranya membagi harta warisan itu? Sama juga. Dia ada ahli waris, tapi tidak ada yang mewarisi masih. Belum ada yang meninggal dunia. Karena syarat daripada muwarisun itu harus dia mautul muwaris. Harus dia mati dulu. Nah, lihat dulu mati atau tidaknya.
Kalau dia belum mati, sabar. Ya. Doakanlah supaya sehat. Astagfirullahaladzim. Haram itu, nggak boleh kita mikir kayak gitu kan. Setelah kita lihat daripada rukun-rukun yang 3 ini, ada muwarisun, wawarisun, hakun, sakot. Muwaris, wawaris. Lalu kita lihat syarat-syaratnya. Karena rukun itu adalah, kalau kita lihat itu adalah dakhil fi mahiyati syai', yaitu yang berbicara tentang esensi sesuatu, zatiyahnya, zat sesuatu itu, zatnya yang dibicarakan. Kalau berkaitan dengan rukun sebagaimana sholat, berarti zatiyah sholat itu dibicarakan. Rukun wudu, zatiyah daripada wudu itu yang dibicarakan. Tapi kalau syurut kharij an mahiyah, tuh kan, yaitu ini fi mahiyatihi, yaitu yang berada di dalamnya itu, yang di dalam zat itu sendiri. Sedangkan syurutnya yang di luar daripada zatnya itu, tapi yang mesti ada pada zat tersebut. Manusia dikatakan dhahik, ya Pak, mesti ada kan di dalam manusia itu ada dhahiknya, walaupun dia tidak selamanya dhahik gitu istilahnya, yaitu dia bercanda atau tertawa. Surutuhu salah satun hak tahaqququ mautil muwarris, hayatun haqqaqu liwarisin. Nah jadinya mautil muwarris, mati dulu si muwarris yang memberikan warisan. Lalu apa? Lalu dia hidup si waris. Harus dia hidup. Kalau kedua-duanya meninggal ya nggak bisa dia saling mewarisi. Jadinya harus dia mati dulu si muwaris. Makanya subhanallah, ilmu faraid itu adalah nanti kita akan dilihat contoh-contoh mata watarokah, mati aja yang kita ingat. Jadinya selayaknya orang-orang ini banyak istighfar gitu kalau mempelajari muwaris itu. Kenapa? Mengingatkan kepada kematian. Kayak gitu deh. Muwaris itu mengingatkan kita kepada kematian. Nah. Mautil muwaris, matinya orang muwaris, yaitu meninggalnya, maksudnya hayatun haqqaqu liwarisin. Nah, hayatun haqqaqu liwarisin, yaitu hidupnya si ahli waris. Terus apa? Setelah dia itu ada, bagaimana syarat yang ada pada harta itu? Kemana harta itu dibagikan? Nah, ini perlu kita adanya ilmunya ini. Wajib ilmun bimuqtadin lil irsi habbaza. Jadi semua harta itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadinya harta itu tidak semuanya kepada ahli waris. Yang ada itu yang hidup, tetapi dari mana ahli waris yang berhak menerimanya, itu perlu kita mengetahui ilmunya. Apakah dia dari segi nasab? Oh enggak, ini perempuan ini dapat warisan. Oh dapat dari mana? Kan saya istrinya. Gitu katanya. Oh saya nggak tahu katanya. Ternyata nggak ditahu istrinya. Istri mana? Ada istri keduanya ternyata. Kan istrinya udah meninggal bapak nih. Enggak, ternyata ada datang istri yang kedua. Masya Allah. Oh ini dia dari munakahat. Bayangkan kan, dia dari nikahnya. Lalu anak ini dari mana? Ini anaknya ini. Berarti dari korobah. Ya kan? Makanya korobah itu nanti dibagi dua. Ada korobah disebut dengan korobah nasabiyah, ada sababiyah. Sekarang kita lihat. Berarti rukun daripada waris itu ada 3. Muwaris, wawaris, sama tarikat atau hakun maurus. Maurus ya. Hakun sakot ini bermakna maurus, yaitu harta yang ditinggalkan. Lalu kemudian setelah dia waris, lalu kita melihat surut-surutnya. Syarat daripada muwaris itu mana? Meninggal dunia. Syarat daripada waris itu mana? Harus dia hidup, hayat. Lalu ilmun li maurus, harus mengetahui ilmunya juga kayak gitu. Ilmunya harus kita ketahui.
Nah, lalu asbabuhu salasatun qarabah summanik qarabatun summanikahu wa walal ataqah. Sebab-sebab dari mawaris mana? Sebab-sebab. Mana asbab? Sababun di dalam ilmu usul fiqh disebutkan ma yalzamu min wujudil wujud wa la yalzamu min adamil adam. Jadinya sebab itu adanya qarabahnya itu mengantarkannya kepada adanya warisan. Tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan nikah, tidak mengantarnya mendapatkan warisan. Itu kaidah sebab dan akibat. Kayak gitu. Adanya ini akan menimbulkan adanya ini gitu kan. Adanya lapar akan menimbulkan adanya makan. Adanya haus menimbulkan adanya minum. Ini sebab dan akibat. Yaitu mau minum gitu, bukan berarti dia langsung minum, mau minum. Soh kan? Kayak gitu. Adanya panas menimbulkan adanya kipas atau AC. Di sini jarang orang pakai AC di sini. Tawaduk masih sir itu biasa. Tapi kalau di Makkah Mukarramah itu subhanallah, rata-rata orang-orang pakai AC di sana. Saking panasnya. Makanya kita syukur di Mesir ini ya, nggak terlalu panas dia. Di Sudan itu subhanallah sampai 46, 47 derajat, 48 gitu. Sudan. Makanya hitam-hitam dia. Maksudnya kawan-kawan yang di sana. Kawan-kawan di sana. Nah, kalau di Mesir ini subhanallah, memang mumayyizah Mesir ini ya. Hagataniyah lah gitu. Mesir umudunnya hagataniyah. Kama qala Mesriun ihna parokna katanya lagi. Itu kan parokna Firaun, nahnu Firaun katanya. Raja maksudnya. Bukan Firaun zaman Nabi Musa. Ihna parokna, kami raja katanya. Gaya orang Mesir teman. Nah, kita kembali. Sebab dari waris qarabah, nikah sama ataqah. Qarabahnya ini adalah hubungan darah. Qarabah mana qarabah disebutkan oleh Syekh di sini? Bermakna qarabah nasabiyah. Apa? Qarabah nasabiyah. Lalu yang nikah ini ditafsirkan oleh para ulama disebut dengan qarabah sababiyah. Dengan ataqah juga termasuk kategori qarabah sababiyah. Yaitu qarabah nasabiyah, adanya hubungan darah menyebabkan orang itu mendapatkan warisan. Kayak gitu. Itu disebut dengan qarabah nasabi. Nasabi itu hubungan darah. Lalu sababiyah adanya sebab gitu. Sebab mana? Nikah. Sebab akad nikah akan mengantarkan orang ini mendapatkan warisan. Contohnya saya pernah temukan itu cerita sih, temukan cerita bukan temukan orangnya. Di rumah kemarin waktu saya pulang, ini baru sehari dia nikah nih katanya, ditinggal sama istrinya, meninggal dunia. Bayangkan sehari, nggak tahu saya apakah sudah menikmati itu tidak, tapi istilahnya sehari. Lalu kita tanya, terus yang menikah perawan atau tidak, istilahnya kan al-bikrun atau enggak? Ternyata janda dengan duda. Oh, berarti udah berpengalaman. Nah, ada yang kasusnya, jikalau dia, walaupun dia belum malam pertama ya, misalnya dia menikah, lalu meninggal dunia suaminya, oh jangan suaminya, istrinya lah. Itu bisa mana-mana lah. Yang mana? Nah, meninggal dunia, salah satunya suaminya meninggal dunia, walaupun dia belum menikmati. Ini belum dukhul istilahnya. Dalam istilah syar'i itu dukhul namanya. Belum menikmati. Bimujarradi mautihi, yaitu tufiya anhu. Jadinya dia mendapatkan warisan, istrinya itu mendapatkan warisan. Bayangkan, meninggal dunia ini dapat dia warisan. Karena apa? Karena disebabkan dengan akad nikah itu.
Oleh sebab itu kata para ulama bahwa yang namanya nikah itu, yang namanya di sini kita lihat dalam ilmu faraid bahwa istri itu atau pernikahan itu, kematian itu kematian itu tidak memisahkan antara dua orang itu, yaitu antara suami dengan istri. Ini membuktikan bahwa kematian itu tidak memisahkan kedua mereka. Itu bukan berarti firaqul haya lah, insyaallah. Wa nahnu naltaqi fil haya gitu, fil haya maratasan. Nanti mungkin dia akan bermulan malu di surga gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah tidak dipisahkan dengan kematian. Subhanallah. Nanti kita temukan nanti dari mana titik-titik hubungannya di angka-angka itu. Dari angka-angka yang diberikan kita dalam Al-Quran, nanti ada hubungannya di sana. Oh ini dia ternyata gitu kan, akan dipertemukan di dalam angka ini gitu. Mumayyizah Islam. Tidak dipisahkan dengan kematian nikah itu. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, seorang istri itu walaupun dia sudah meninggal dunia suaminya, dia boleh memandikan jenazah suaminya gitu. Dia boleh memandikan jenazah suaminya. Kenapa? Karena dia itu masih dalam ikatan sah. Kalau dalam mazhab lain, nggak diperkenankan karena dia sudah dipisahkan dengan kematian. Kayak gitu. Makanya apakah ada idahnya seorang suami? Nggak ada idahnya juga kan. Boleh seorang istri memandikan suaminya dan boleh suami memandikan istrinya. Ini yang ada di dalam mazhab Imam Azam Muhammad Al-Hanafi. Abu Hanifah. Suman nikahu, ini suami dengan istri. Dan yang kerennya lagi, yang qarabah nasabiah nikah itu tidak ada yang menghijabnya. Bayangkan, suami nggak ada yang bisa menghalanginya daripada warisan. Hatta pun ada anaknya, kayak gitu kan, yang lebih dekat daripada si mayit. Hatta pun ada orang tuanya yang lebih dekat daripada si mayit. Tetapi kerennya lagi, dia tidak bisa menghijab. Dia tidak bisa dihijab dan tidak bisa menghijab. Yaitu dia tidak bisa menghijab orang dan dia tidak bisa dihijab oleh orang. Oleh sebab itu nikah itu memang diantaranya dia keistimewaannya itu adalah dia pasti mendapatkan warisan. Kalau keponakan nanti akan dihijab oleh bapaknya kayak gitu kan. Kalau dia dapat warisan. Kakek akan dihijab oleh bapak kayak gitu dia. Nah, kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Kalau ada cucu, kalau ada anak, cucunya nggak dapat kayak gitu. Ada yang menghijabnya. Tapi kalau istri nggak ada yang hijabnya. Walaupun istrinya itu 4, nggak ada yang hijabnya. Bukan berarti kita mau poligami, enggak sih. 4 gitu. Nggak ada yang menghijabnya. Kalau dia 5 istrinya, harus 4 dapat. Nggak boleh. Atau bisa jadi nggak boleh dibagi dia nanti di sana itu kan. Nggak ada ya. Kalau ada istrinya 5 harus dipisah 1 itu. Nggak boleh kan. Mana amal mawani alal yakin? Nah, ini kenapa dikatakan al yakin? Karena ini tidak ada perbedaannya. Di dalam hal mawani ada nanti perbedaannya di antara para ulama. Ikhtilafnya itu akan mengarahkan kepada ikhtilafud dar namanya di sana nanti ya. Berbeda negara. Kalau sekarang kan tidak dibedakan antara negara kafir dengan negara muslim. Sebab di negara Eropa, negara Amerika pun ada orang muslim yang bisa beribadah gitu istilahnya. Jadinya istilah yang dar di sana itu tidak kita temukan sekarang pada masa sekarang ini. Ada negara kafir dengan negara muslim itu nggak kita temukan. Amal mawani alal yakini farriq wal qatlu ikhtilafud dini.
Mawani'nya yang menghalangi orang di dalam mendapatkan warisan ini alal yakini, ini bermakna alal qat'i, ya kan? Alal qat'i. Al qat'i atau al yakin ini adalah yutabiqu fil waqi, istilahnya dia sesuai dengan kenyataan. Yang sesuai dengan kenyataannya. Fariku perbudakan. Dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa budak itu tidak mendapatkan warisan? Jawabannya itu adalah karena budak itu tidak milik dirinya sendiri. Dia tidak milik dirinya sendiri. Bayangkan. Makanya orang dikatakan dia budak cinta gitu kan. Dia tidak milik diri, tapi dia milik cinta itu sendiri. Makanya apapun yang dikatakan oleh kekasihnya, dia mengatakan iya tanpa membantah satupun. Itu namanya budak cinta. Tapi kalau dia membantah, interupsi, berarti bukan budak cinta itu. Kalau dia interupsi kan kepada pacarnya lah, kepada calon istrinya, si istri kepada calon suaminya. Kalau ada interupsi, itu berarti bukan budak, masih budak dirinya nanti. Kalau budak itu, kenapa dikatakan budak? Karena dia tidak memiliki dirinya, miliknya itu adalah milik daripada tuannya. Makanya harta itu adalah harta daripada tuannya. Bekerja dia dapat di hartanya itu daripada harta tuannya. Kalau dia bekerja ini, dia tidak milik. Berarti kalau warisannya berarti warisan tuannya. Oleh sebab itu budak itu adalah salah satu yang menghalangi orang daripada warisan. Hakaza. Itu budak ya. Nah, makanya kalau orang yang bucin itu, bucin istilahnya, berarti dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia ada aja, coba perhatikan aja kawan-kawan yang bucin itu. Pasti dia akan galau kalau nggak dijawab sama pacarnya gitu. Apalagi cuma ketus gitu ya. Bagaimana kabarmu? Baik. Nah, itu bisa ketus, itu biasa. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami, saya juga pernah sih ngalami kayak gitu, diketus-ketusin gitu. Gimana kabar? Baik katanya. Saya jawab aja ketus gitu, istilahnya kan kalau dia berhajat. Tapi jangan juga yang banget ketus-ketus. Ya. Tapi jangan juga terlalu memancing gitu ya. Sebagaimana lagu yang viral itu tahu kan? Memancing di kolam, apa namanya? Berenang itu, ikan berenang, ikan di dalam kolam. Fariku naqatlun ini termasuk kategori yang menghalangi orang daripada warisan. Karena apa? Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang mempercepat sesuatu nih sebelum waktunya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi mempercepat sesuatu sebelum waktunya, dia tidak akan mendapatkannya. Contohnya qatlun, saudaranya ini dia kaya, lalu yang satu lagi miskin. Nah, ingin dia mendapatkan harta warisan saudaranya itu, dibunuhlah deh. Dibunuhlah soalnya yang kaya ini. Supaya apa? Dia beranggapan bahwa kalau dia mati itu berarti warisannya untuk saya, katanya kan. Enggak. Apa yang dianggapan itu menghalangi dia daripada mendapatkan warisan. Karena Pak, dia mempercepat ajal daripada saudaranya, kayak gitu. Ada sebabnya. Ketika mempercepat sesuatu sebelum waktunya, ini belum waktunya ini. Tapi sebab dia itulah matilah saudaranya. Takdir jadinya kan. Nah, tapi sebenarnya kan kita tidak tahu. Berarti qatlun itu menghalangi orang daripada harta warisan. Nauzubillah min zalik. Kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, lalu dia menghilangkan orang tuanya di muka bumi ini gitu kan. Nauzubillah. Dia tidak akan mendapatkan warisan karena sebab qatlun. Kalau ada mata wataraka, yang pertama Ibnul Qatil, lalu Amun, paman Ibnu Qatil ini tidak mendapatkan warisan. Wujuduhu ka'adamihi. Dia tidak bisa menghijab dan dia tidak bisa dihijab, tapi dia dihilangkan daripada kehidupan. Yaitu dianggap adanya itu dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Ada dia tapi tidak dianggap ada. Ini yang qatlun. Nah, ikhtilafuddin ini adalah berbeda agama
Kalau istrinya itu nauzubillah daripada agama yang lain, non muslim contohnya gitu kan, lalu suaminya Islam, istrinya itu dia tidak mendapatkan warisan daripada suaminya. Itulah Putin, karena dia berbeda agama. Inilah yang menghalangi orang daripada mendapatkan warisan. Bagian yang ketiga, yang satu itu dibagikan nggak? Oh, ada dibagikan juga. Coba lihat bagiannya itu. Itu. Pegang aja, pegang. Jadinya di situ itu kan disebutkan yang mendapatkan warisan dari 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Ini adalah yang tufiya mutawaffa. Ilam bi anna al-warisina fi rijal 15 bastuhum ladar rijal. Al-ibnu wa ibnul ibni. Ibnu dan ibnu bani ini disebut dengan furu'. Ini far'ul waris, ya. Far'ul waris. Kalau ke atas disebut dengan aslul waris. Itu far'ul waris, di sini ada ibnun. Di bawah ibnun ini ada ibnu. Ini kita bicara ke yang bagian laki-laki ya. Jadinya yang mendapatkan warisan dari laki-laki adalah far'un ke bawah, anaknya, anak daripada isi mayit. Ada ibnun, anak laki-laki. Ada ibnu benin, yaitu anak perempuan, cucu laki-laki. Nah gitu. Lalu Syekh mengatakan wal abu wajar, berarti aslunnya abun, bapak dari bapak, yaitu abul ab, atau disebut dengan al-jad. Nah ini abul abjad, ini laki-laki yang mendapatkan warisan. Jadi ada yang tidak mendapatkan warisan, itu dikategorikan zawil arham nanti di sana. Nah ini yang lalu wal akhu mutlaqan, karena apa? Akhun itu dibagi menjadi 3. Ada ikhwah syaqiqah, asyuqa, lalu akhun syakik, lalu ada akhun lil ab, dan ada akhun lil Nah gitu. Akhun syakik, ada akhun lil ab, dan ada akhun lil. Akhun syakik adalah saudara sekandung, yaitu sama ayah, satu ibu bapak, sama ayah dan ibu, satu ibu bapak. Nah ini disebut dengan akhun syakik. Lalu yang kedua ada akhun lil ab. Akhun lil ab ini adalah bapaknya satu, tetapi beda ibu. Ini istri pertama, ini istri kedua. Istri pertama punya anak si A, istri kedua punya anak si B. Antara A dengan B disebut dengan akhun lil ab, karena dia memiliki 2 istri, saudara seayah tapi beda ibu. Berbeda dengan akhun lil, ini kebalikannya ini. Berarti di sini umumnya ini. Suami pertama meninggal dunia atau cerai, punya anak si A, lalu dia nikah dengan suami kedua, punya anak dengan si B. Nah antara A dengan si B disebut dengan akhun lil yaitu saudara seibu. Setelah akhun syakid, akhun lil ab sama akhun lil ke bawahnya ini disebut dengan anaknya, anak daripada akhun syakik dan anak daripada akhun lil ab.
Al-akhu syakik punya anak, yaitu sepupunya si mayit yang ini. Disebut dengan ibnu aywa. Ibnu akh syakik. Lalu akhulil ab punya anak disebut dengan ibnu ini dia ya. Ibnu akhulil ab. Ibnu akhilil ab. Sedangkan akhulil anaknya itu keponakan daripada saudara seibu itu, dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Nanti kita akan bahas lebih rincinya, bahwa akhulil ini anaknya keturunan daripada akhulil ini adalah zawil arham namanya. Itu bukan ahli waris, zawil arham, yang tidak mendapatkan warisan. Berarti anak daripada akhu syakik adalah ibnu akhisah, yaitu keponakan laki-laki maksudnya di sini. Keponakan laki-laki, dan ini adalah keponakan laki-laki dari saudara seayah, sebapak, yang mendapatkan warisan. Ini dari laki-laki. Kemudian kalau kita lihat ke atas, saudara bapak disebut dengan paman. Paman sekandung amun syakik, ya. Lalu paman sebapak, yaitu disebut dengan amun lil ab. Itu bapak, kakek kita itu punya istri dua gitu kan. Nah, bapak kita ini bersaudara dengan anak daripada istri yang kedua, kayak gitu. Ini berarti amul lil ab. Ammu syakik punya anak disebut dengan ibnu ammi syakik. Berarti ibnu ammi syakik ini adalah sepupunya si mayit, ya kan? Sepupunya si mayit itu anak daripada paman, yaitu sepupu. Amulil ab punya anak disebut dengan ibnu amilil ab. Ibnu amil berarti sepupu daripada si mayit ini juga. Nah, ini yang mendapatkan warisan dari laki-laki. Nah, yang satunya ini adalah zauj. Kalau yang meninggal dunia itu adalah zaujahnya. Istri meninggal, suami lah. Kalau suami meninggal, istri dia. Nggak ada yang LGBT di sini tuh, nggak ada. Nah, ini kita perhatikan sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, sampai wa inna nazal ibnu benin, maksudnya kalau ada cucu cicit yang laki-laki dari keturunan laki-laki, dia akan mendapatkan warisan. Ingat, begitu juga ke bawah ke atas. Abul ab udah. Nah, ini yang dari, kemudian ada disebut dengan mu'tik. Nah, ini saya sebelum jelaskan, taruh di sini aja mu'tik itu. Atakoh itu adalah sebab daripada ahli waris juga. Dia mendapatkan warisan karena apa? Karena mu'tik itu adalah orang yang membebaskan budak maksudnya. Mutik itu orang yang membebaskan budak. Nah, budak yang dibebaskan ini dia kaya gitu kan, jadi tijarah, dia jadi bisnismen gitulah. Kemudian budak itu yang sudah merdeka, dia sudah menjadi orang yang terpandang, orang kaya, dan tidak punya keturunan. Hartanya itu adalah diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Nah, ini disebut dengan mu'tiq. Orang laki-laki yang memerdekakannya. Sedangkan mu'tiqah adalah orang perempuan yang memerdekakan. Saya minum dulu. Kemudian
dari kalangan perempuan, far'un, yaitu anaknya, anak perempuan si mayit, disebut dengan bintun. Kalau keturunan anak perempuan, dia tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Dia melewati mayit melalui bintun, melalui perempuan. Ingat ya, kaidah utamanya itu adalah setiap yang melewati mayit melalui perempuan, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, itu kaidah umumnya itu. Setiap yang melewati mayit melalui perempuan tidak mendapatkan warisan. Setiap yang melewati mayit melalui perempuan tidak mendapatkan warisan. Bintun. Kalau ada anak bintun di sini, yaitu ibnun, yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan si mayit, dia tidak mendapatkan warisan. Ini dikategorikan adalah zawil arham. Zawil arham. Bintun. Lalu bagaimana dengan anak perempuan dari ibnun? Dia mendapatkan warisan. Yaitu ini disebut dengan bintu benin. Itu juga ya, bintu benin. Kalau berkaitan dengan perempuan ini, bintu benin. Lalu lihat daripada far'un, aslunnya adalah umun. Bapak, ibunya daripada bapak, yaitu nenek perempuan, disebut dengan ummul ab atau jahdatun minal ab. Jaddah. Punya ibu disebut dengan ummul jaddatun minal Kakek daripada ibu tidak mendapatkan warisan. Karena kakek dari ibu, kakek mama, bahasa kita aja papa mama deh. Kakek laki-laki dari ibu, dia menjadi zawil arham. Kenapa? Dia melewati mayit melalui ibu, yaitu perempuan. Dia tidak dapat warisan. Nanti apakah ada pengecualian? Ada, karena dunia darul istisna. Dunia itu adalah pengecualian. Banyak pengecualiannya. Tempat pengecualian. Ada ya pengecualiannya nanti. Itu disebut dengan, kalau dalam usul fikih itu ya, disebut dengan takhsisu bil aql. Istisna itu takhsisu bil aqli. Kul wahaga fi Mesri misalnya, kan semuanya ada di Mesir, ternyata nggak ada apalah gitu kan di sini, nggak ada Ares gitu misalnya. Berarti kan ada pengecuali mana? Bil aql gitu. Bil aql kita mengecualikan. Allah menciptakan sesuatu. Nah, apakah ada pengecualiannya nih? Terus ditanya, ada nggak? Apakah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Nggak ada. Atau apakah Allah menciptakan dirinya yang lain? Nggak ada kan? Tidak ada pengecualian indal ulama di sana itu. Itu yang akidah itu nanti. Bintun. Saudara si mayit punya saudari perempuan disebut dengan al-ukhtu syaqiqah. Ya. Ukhtu syaqiqah. Si mayit punya saudari perempuan seayah disebut dengan ukhtun lil. Ada di situ di bagian yang saya tulis. Lalu al-akhu lil berarti di sini al-ukhtu lil jelas ini ya. Ini al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Al-ukhtu lil ab, saudari perempuan seayah. Al-ukhtu lil saudari perempuan seibu. Hakaza. Dan berapa dia semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9. Mana dia? Zaujah. Berarti yang meninggal dunia zauj lah. Zauj. Gitu. Nah, yang mana lagi? Yang
mu'tiqah. Mu'tiqah yaitu budak orang perempuan yang membebaskan budak. Ini dia mendapatkan warisan kalau si budak itu tidak ada ahli warisnya. Nah ini kalau kita lihat nih 10 semua. 1 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah. Apa kata saya di situ? Suf hunna hunna minan nisa'i tafsilan asyar bintun. Nah, wa bintu benin wa in qadin hadar. Maksudnya di sini ini ada ibnu benin, nanti punya anak namanya bintu benin, bintu benin, maksudnya di situ. Bisa dia. Tapi ini aja aslinya nih ya. Kadang kena yang paling bawah itu jarang ditemukan. Yang ditemukan itu paling cucunya. Itu pun kadang cucu nggak dapat warisan, masih ada orang tuanya. Kayak gitu kan. Cicitnya kalau dicontoh ada, tetapi di kenyataannya itu jarang terjadi. Coba bayangkan kakek buyutnya berjumpa dengan cicitnya, ada? Jarang itu. Kemungkinan ada ya. Istilahnya itu la'alla qarib lil mustahil lah gitu. La'allahu mawjud tetapi qarib lil mustahil. Qarib lil mustahil. Dekat dengan kemustahilan. Itu penisbatan wujudnya itu adalah sedikit lah, berapa persen. Hunna minan nisa'i tafsilan asar bintun wa bintu benin wa in qadin hadar. Anak perempuan daripada laki-laki ke bawah, bintu benin kayak gitu. Ummun wa jaddatani, ummun ibu, lalu jaddatani, jaddah daripada bapak, jaddah daripada ibu. Uhtun musjala, itu uhtun yang ini yang telah ditetapkan, yang ditasjil mana? Uhtun syaqiqah, uhtun lil sama uhtun lil hakaza. Lalu apa? Wa zaujatun mu'tiqatun zatul wala. Kenapa? Al wala'u liman a'taq, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kasih sayang itu adalah istilahnya itu adalah milik daripada yang membebaskannya. Mana wala di sana itu adalah seakan timbal balik atau balas budi lah. Tapi istilahnya tidak diwajibkan. Tapi kapan dia itu terjadi balas budi itu ditetapkan oleh syariat? Ketika si budak tidak memiliki anak atau keturunan. Nah, siapa yang berhak mewarisi? Siapa yang berhak mengambil harta warisan si budak? Ya tentunya orang yang membebaskannya. Sebab apa? Kalau dia tidak dibebaskan oleh orang itu, dia masih menjadi budak gitu kan. Seandainya dia tidak dibebaskan ini oleh orang itu, dia tetap menjadi budak. Jadinya katanya itu hikmah diantaranya kenapa ada sebab mu'tik atau ataqah itu menjadi asbabul miras, sebab-sebab mendapatkan ahli waris dari sebab sababiah, karena Islam itu mengajarkan kita itu adalah untuk membalaskan kebaikan orang itu. Hal jazau ihsan illal ihsan. Kebaikan itu insyaallah akan mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Idza dzukuru jatama'u fasabitu hal abu wal ibnu wa zaujun sabitu wa bijtima'il nisa'i khamsun bintun wa bintu banin wa ummu irsun. Inilah kalau idza dzukuru jatama'u itu adalah ketika berkumpulnya semua dari ahli waris laki-laki kayak gitu. Saya akan berikan rincikan lagi. Ini bisa nggak ditulis karena semuanya ini gampang sekarang udah saya share gitu kan. Ada yang belum dapat bagannya?
Hah? Udah ya? Udah semua? Semua udah? Udah. Semua. Duh, Ustaz John. Ada apa Ustaz John? Ini senior nih luar biasa betul. Ustaz Kazuan. Suf. Unzur. Yang mendapatkan warisan daripada laki-laki ibnun benin kan? Ini fara. Lalu abun sama jadun atau abul ab. Kemudian ahun syakik oleh ab sama ahun lil ahulil ibnun ibnu menin abun jadun ahun syakik ahulil ab sama ahulil ibnu dulu, ibnu akhi syakik, ibnu akhi lil ab, lalu amu syakik, lalu ibnu ibnu amilil ab, lalu lalu iza zukur jata mau fasabitu, katanya di sana kan, kata Syekh di situ. Subnon sana. Al abu wal ibnu wa zaujun sabitu. Ini dia. Yang mendapatkan warisan itu dikeluarkan di sini itu. Ini semuanya ada maksudnya, iza zukur jata mau itu semuanya ada. Itu semuanya hidup. Kan syarat daripada ahli waris itu harus dia berarti semuanya hidup. Semuanya. Siapa yang meninggal dunia? Zaujahnya. Kayak gitu kan? Mata zaujahnya tuh via zaujah. Ini tuh via zaujah nih. Mata zaujahnya. Lalu yang mendapatkan ahli waris apa? Ibnun. Lalu abun. Lalu tiga ini. Ibnu benin akan dihijab oleh ibnun karena ibnu lebih dekat dengan si mayit. Jadun akan dihijab oleh abun karena abun lebih dekat dengan si ahud. Ini lihat, akhu syakik, ahulil ab, ahulil ibnu ahli syakik, ibnu ahilil ab, amun syakik, amulil ab, ibnu ami syakik, ibnu amilil ab sama mutik dihijab oleh ibnun. Bayangkan semuanya dihijab ya. Ibnun hijab dia semuanya nih. Makanya adanya anak itu menghijab semuanya. Bayangkan kan? Makanya anak itu disebut dan qurratul ain. Siapa menghijab dia nih? Anak laki-laki semua. Ibnun. Lalu apa? Berarti yang mendapat warisan ini adalah ibnun, abun sama so. Lalu kalau dia nisa, bintun, ya. Lalu apa? Bintu benin, umul ab,
Ummul ab ini adalah jaddatul lil ab. Jaddah daripada bapak. Ummul ini adalah jaddatun minal ini minal ab. Ummul lalu ukhtun syaqiqah. Ukhtun lil ab sama ukhtun lil sama zaujah. Kemudian mutiqatun ini ada kalau enggak, istilahnya dia enggak ada kalau enggak ada ahli waris. Nah, jadinya ini ya karena ada ahli waris terhijab juga, ini ada ahli waris terhijab juga gitu. Ini sudah otomatis terhijab ini karena ada ahli waris. Apa kata Syekh di sana yang ada itu? Bintun wajib ada. Bintu benin. Siapa yang mahjub dia? Tetap dia dapat. Coba di nazomnya itu ada disebutkan di sana nih. Bisa. Kita baca nih supaya pas. Bintun bintun wa bintu benin wa ummu irsun. Mana irsun? Zaujah. Aries. Tahu Syekh Arusah itu seakan-akan orang itu punya istri ketika minum dia. Makanya kalau belum punya istri itu minum teh Arusah itu teh Mesir itu nikmat karena saking nikmatnya gitu. Itu teh Arusah. Tapi ada yang mengatakan pahit gitulah. Karena dunia itu pahit. Bintu benin. Nanti kita jelaskan kenapa bintu benin tidak bisa menghijab bintun itu tidak bisa menghijab bintu benin. Karena ya yang namanya perempuan itu tidak bisa dia tidak bisa hidup sendiri. Kalau laki-laki bisa gitu kan. Jadi yang perempuan itu tidak bisa hidup sendiri, makanya tidak bisa menghijab bintu benin. Ini sih alasan dari saya aja. Terus ummun. Ya. Terus zaujah. Bintu benin, ummun sama zaujah. Berarti yang meninggal dunia itu adalah zauj. Ya. Terus ini gimana? Ummul ab sama umum dihijab oleh yang menghijab dia ini Uhtun syaqiqah, uhtul lil ab sama uhtul lil akan dihijab oleh bintun. Atau tidak? Enggak. Bintu benin sama umun, yang satu yang mendapatkan warisan yaitu uhtun syaqiqah, karena nanti akan ada pembahasannya. Nah, ini mendapatkan warisan. Lalu uhtul lil ab sama uhtul lil dia tidak mendapatkan warisan. Sebab nanti itu ada namanya, istilahnya itu adalah asabah ma'al ghair namanya ya. Nah, asabah ma'al ghair itu nanti besok ini insyaallah kita akan bahas bahwa bintu benin bersama ukhtun syaqiqah. Ketika ada bintu benin sama ukhtun syaqiqah, bintun dapat setengah, nanti ukhtun syaqiqah dapat sisanya daripada asabah itu. Makanya ukhtun syaqiqah memang tidak bisa dihijab. Yang bisa terhijab itu adalah uhtul lil ab, karena uhtul syaqiqah mendapatkan asabah daripada bintun, dan uhtul lil ini adalah memang di ijma' para ulama dihijabnya oleh bintun. Jangan takut, yang masih bingung insyaallah akan lebih jelasnya kita akan bahas besok di ahwalul warasah. Itu keadaan ahli waris. Kenapa? Jadi ini sekarang ini adalah memang muqaddimah untuk siapa saja yang mendapatkan warisan. Kayak gitu ya. Nah, kalau semuanya berkumpul, laki-laki dengan perempuan, semuanya berkumpul daripada ahli waris.
Semuanya, misalnya kalau zaujnya ada, ini semuanya ada. Yang meninggal dunia, zaujnya, ya. Berarti yang mendapatkan warisan itu adalah, kalau ini hidup semuanya ini laki-laki dengan perempuan. Berarti ahli waris yang hidup berapa? 25 ahli waris. Dari laki-laki dan perempuan. Berarti yang mendapatkan warisan di sini itu adalah zaujah, wajib, zaujah, lalu ibnun, lalu bintun, lalu umun, lalu abun. Ini dia. Jadinya kalau semuanya ada, yang mendapatkan warisan zauj, ibnun, bintun sama umun ab. Bisa langsung ditulisnya. Yang tidak boleh dihijab atau dihilangkan daripada kategori ahli waris, pertama ibnun sama bintun. Ibnun dan bintun tidak bisa dihijab. Anak laki-laki dan anak perempuan, ya, tidak bisa dihijab. Ibnun dan bintun tidak bisa dihijab. Pertama dan kedua itu maksudnya, satu ibnun, dua bintun. Dan yang kedua, golongan yang kedua tidak bisa dihijab, umun abun. Bapak dan ibu nggak boleh dihijab dan tidak boleh dihilangkan. Jadi semua harus dia ada. Coba antum bayangkan. Ketika yang di rijal pasti ibnun abun ini kan sama zaujan, karena dia tidak boleh dihijab. Lalu nisa yang mendapat warisan bintun, bintu benin, umun sama utun sakiko, zaujah. Umun, zaujah sama bintun tetap ada, tidak boleh dihijab. Lalu yang ketiga yang tidak boleh dihijab itu adalah zauj dan zaujah, yaitu istri dan suami. Zaujah, zauj dan zaujah, suami dan istri. Itu yang tidak boleh dihijab. Nah, ini tidak boleh dihijab. Kalau yang meninggal itu adalah zaujahnya, berarti di sini zauj. Zauj, ibnun, bintun, umun sama abun. Ini dia yang mendapatkan warisan. Nanti sih kita hitung, nanti dibahas-bahas. Itu disebutkan di dalam syair itu. Zaujah, ibnun, bintun sama umun ab. Zauj, ibnu, bintun sama umun ab. Ini semuanya itu terhijab. Semuanya itu adalah terhijab. Dikatakan di sana itu kan di bait yang ke-40 itu walau ikhtalatal kullu, halaman bait ke-39. Walau ikhtalatal kullu, kalau dia berkumpul semuanya, apa makna semua? Yaitu hamsah wa isrun daripada 25 ahli waris itu, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Yang mendapatkan warisan itu mana? Al-abu, wal ummu, wabnil aini, sampai-sampai disebutkan wabnul aini, wal binti, ibnun maksudnya di sana, wal binti anak perempuan, summa ahadiz zaujaini, itu salah satu daripada zaujaini. Maksudnya apa? Kalau zaujnya meninggal berarti yang diwarisi itu adalah zaujahnya, kayak gitu kan. Kalau zaujahnya meninggal berarti yang diwarisi itu adalah zaujnya, kayak gitu. Nah, ada yang ditanyakan di sini.
Lalu di bait ke-41 itu Syekh mengatakan, di sini ada yang nggak jelas nggak di sini? Di dalam pembahasan, jangan ditanya bagaimana perhitungannya ya, dan jangan ditanya kenapa dia dihijab atau disukut, digugurkan daripada ahli waris. Sebab pertanyaan antum itu adalah jawabannya besok gitu. Jadinya man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dan saya tidak akan jawab karena sesuai dengan kaidah. Kalau saya jawab melanggar kaidah berarti. Makanya kalau mau nembak cewek itu ya cari waktu yang tepat lah. Jangan ketika dia nggak mood gitu istilahnya kan. Langsung mengatakan ditolak, enggak katanya nanti. Tapi jangan nembak-nembak sekarang, itu belajar lah. Itu harus belajar. Ada yang ditanya di sini? Coba kita baca. Kita baca aja daripada Furul Muqaddarah ya. Innal furuda fil Qur'ani sittatun wa zili naw'i ladaihim asbatu. Awalu zainin nisbu wa rub'u sumun, sanihi masul sani wa sulsu fasun, wa sudsu amma sulusul baki faza, bil ijtihadi azharuhu fakhuza, matal furudu kurriran min naw'i, famakhrajul aqali kasran ru'i, amma idza kanat minan naw'aini kul, fa in badan nisfu fasittatun tahu, warrubu asluha min asyara, wasumnu min arba'i isrina jara, an-nisfu lil binti zaman farada, wasulusanil fardu in ta'addada, ta'sibuha bil ibni wa huwa lidzakar, mislu nasibil unsayaini qad zahar, an-nisfu hazzuha idza ma fukida, bintun wa sulsani idza ma sa'idan, ta'sibuha bi ibnil ibni asbiti, wa sudsu bil wahidati sulbiyati, takmilatan lisulusaini wajibu, malam yakun sammal gulamul asibu, tasqutu bil banati illa bi gulam, yasibuha wal ulya aidan bisalam, sukutuha bi ibnihil qaribi, zisintul ahwali ala tartibi, wali syaqiqati iza man farada, nisbun wa sulsani iza ta'addada, ta'sibuha bil akhi wa hiya asaba, ma bintin aw bint ibnihi fil martaba, hidati zan nisfu wa sulsu ma'az zaidati, suqutuha bil ibni wa ibnil ibni, wa inna bil abi annabni, nisfun lil ukhti thuluthan lil adad, tasibuha bil akhi lil abi wa in ma'al binti atat fa'asibi, summa bi ibni wa ibnihi wa bil abi, wa bisyaqiqi wa syaqiqati iza sarat ma'al banati ta'siban bidha, wa bisyaqiqati laha sudsu wajah, malam yakun sama akhuha qad asab, wa alla istagraqatil furudu qabat bihi wa al-aqul maqbul.
تسقط بشقيقة إلا إذا عصبها أخو المبارك فزا السلسل الاثنين أو لأكثر من إخوة للأم بالسوجر والسلسل انفراد منهم للأبان ثم سقوطهم يكون بالولد أو ولد الابن وبالأب بالجد إن صح وإن على خزا السلسل الأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجلة ثلث أصلها بفقد هؤلاء وثلث الباقي أحد زوجين إن مع أب بالأمريتين لجدة واحدة فأكثر للأم أو للأب ثلث الفجر سقوطها بالأم مطلقا وزيب بالأب حتى من به أهل الكجال الربع فند زوجة فصائدا إن ولد أو ولد ابن فكدا والسمن سموها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد والربع فنده بهؤلاء وذا بالنفس صورة النساء للأب بابن وابنه سدس فقا والسدس وتسب حيث ما اختلط بالبنت أو بنت ابنه وإن سبوا ومهد تسب له بفقد كون للجد بابن وابنه وإن سفان سدس فقد ومع تسب كمال إذا مع البنت وبنت ابن أتى تسب قد بفقد من قد أثبتا وحجبه بالأب الأدنى فاعلم والله مولانا العليم أعلم الحجب نوعان هما حرمان شخص من الميراث والنقصان والأول المراد عند الانطلاق ولا يجي لستة بالاتفاق الوالدين والوالدين يا فهيم زوجين فاستهدى الصراط المستقيم فيحجب الجد بالأب المدني وهكذا بنو البنين ببني وكل أسفل بأعلى والشقي بالأب والابن وابنه الشفيع والأخ للأب بهم قرن بذا وبالشقيق والشقيقة إذا صارت مع البنات عصبة فإيه وإحاطة للأم بالأب امنعي كذاك بالجد والابن وابنه أو بوجود البنت أو بنت ابنه وابن الأخ ولو شقيقان اهجبي بالأخ يا هذا وإن من الأب والعم مطلقا وابنه كذا بالأخ وابنه آية فتم وتحجب الجدة مطلقا بأم جدة للأب هجوبا بالأب سوم بودا من أي جهة بقربا أسكت وبودا للأب بقربا للأم أما إن بدت بالأقص فشاركا بينهما في السدس وهجب بنات ابن كما قد انجلى بالابن والبنتين وابن على فإن يكن مساويا أصابه
أو نازلا ما لم يكن شيء له وهكذا اهجب بالشقيقتين الأخت للأب بدون مين إلا إذا مع الأخ المشارك وهو الذي ذا آخر ما في نظمي قد انتهى بمنزلي ببرمي أبياته سهل بدا بالنهضة فاطلبه يا أخي بالنهضة ربي كني ومن يحبني كذا مشايخ من شر حسد إذا بالحق ابتع بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام. Di bait yang ke-100 itu Rabbi Qini gitu ya, bukan Vini. Rabbi Qini. Kurang dia karena titiknya ini agak saru, apa namanya? Saruno mubham. Tahu mubham? Tidak jelas. Samar-samar ya. Di sampingnya itu kita tutup dengan baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi wa karamatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qala wa fil ankar warzuqil kulla halalan daima wa akhir la atqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla qabla an tatiyana rusulul manun waghfir sur anta akraman sata Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wa fazan hada imamin al wahdi rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wa fazan hada imamin al fit wahdi rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran li wa nahdatil watan wa fazan hada imamin al wadi rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi wa ala al-alil kiramin syurafa wa ala sabil masabihil qurar amratu kafan sabahat fihal wa arwatil jashabi ma'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa zuriyati wa batini wa zahiri amratu kafan sabahat fihal hasa wa arwatil jashabi ma'in ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zuriyati wa batini wa zahiri amratu kafan sabahat fihal wa arwatil jashabi ma'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batin Sallallahu alaihi ya Rasulullah Sallallahu alaihi ya Habibullah Sallallahu alaihi wasallam Imam al-Mursalin Sallallahu alaihi ya Rasulullah Syafi'al muznibin Allahumma syafi'u fina Allahumma syafi'u fina Allahumma syafi'u fina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna Salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi mahluqat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan ahlan wa sahlan.
Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Insyaallah besok pertemuan kedua kita akan membahas tentang berkaitan dengan kenapa ahli waris itu mendapatkan warisan 1/2 gitu, kenapa mendapatkan 2/3, nanti kenapa mendapatkan 1/8 gitu ya. Insyaallah. Ya, kita itu adalah mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.